Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah wa barakatuh fi hadzal majlis wa Allah azza wa futur sunum salah al-jasad ar-ruh wa nasuh. Allah wa barakatuh fina fi auladina ahbabina sahabina tulabina hadar ma'ana sahabina musyabihin. Wa Allah azna taqwa wa shukran haqqaqatan Allah rabbina fi maraqatin qama. Wa Allah yu'inuna 'ala taqwa. Allah wa barakatuh fina fi auladina ahbabina وأن الله جعلنا وإياهم علماء عاملك وفي دعاء صحيح وأن الله رزقنا رعاية خاصة ومن خاصة ومعونتنا خاصة على عقدة صالحة وعلى مناه وعلى سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسير أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bin nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darin amin fi kitab Masailut Ta'lim aw al-Muqaddimah al-Hadramiyah li Sayyidina al-Imam al-Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bisaidus salihin amin. Ila anggal, kalau di sini halaman 13 ya, di Minhajul Qawim. Di Minhajul Qawimnya halaman 13. Qala la tasihhu taharatu bil ma'il musta'malil qalili fi raf'il hadathi wa izalatin najisi. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita di fikih Syafi'iyah dasar. Kemarin sudah dijelaskan air yang makruh, baik itu yang dipanaskan akhirnya sangat panas ataupun air yang memang keluar dari bumi dalam keadaan sangat panas. Illatnya karena satu, nggak bisa menyempurnakan wudhu, yang kedua karena kesakitan. Begitu juga yang sangat dingin, sama makruh, illatnya kepanasan, kesakitan. Kalau dingin banget kan sakit itu, ya kan? Kadang-kadang sampai kerasa ke tulang itu. Kalau di sini mah nggak begitu. Kalau di Hadramut wah dingin banget. Nah, itu bikin kesakitan. Dan yang kedua illatnya nggak bisa menyempurnakan wudhu. Kemudian air makruh lagi, air musyammas, air yang dipanaskan ya
atau air yang dikena panas matahari dengan 9 syarat kemarin ya. Qad karrahu musyammasan ta'athara halatat ta'thiri li hayyin gurrira. Ya, itu kemarin. Apa? In fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti baradi. Terus bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam walam ada 9 syarat. Nah, itu semua kemakruhan tadi bisa hilang bit tabrid, dengan didinginkan. Nah, selesai. Sekarang la tasihhu taharatu, tidak sah bersuci, tidak sah bersuci. At-tahara bersuci yakni baik yang wajib maupun bersuci yang sunnah. La tasihhu taharatu, tidak sah bersuci. Bil ma'il musta'mali, dengan air musta'mal. Ada jelas kemarin yang bisa dipakai bersuci air mutlak. Apa air mutlak? Yang disebut air gitu aja, nggak ada nama yang lengket ke dia. Nah, ada jelas. Nah, al-ghalili, cuma di sini dikasih batasan air musta'mal yang ghalil. Berarti yang bermasalah itu air musta'mal yang sedikit. Fi raf'il hadathi, tidak sahnya di dalam mengangkat hadas, wa izalatin najas, tidak sah untuk memakai air musta'mal yang sedikit tadi dipakai ngangkat hadas atau dipakai menghilangkan najis. Ya, berarti dipakai yang lain nggak ada masalah, dipakai minum, pakai masak, ya cuma asal tega aja. Habis dipakai wudhu, ditadahin, habis itu pakai masak misalnya, atau dipakai minum, nggak ada masalah. Ya. Nah, itu pun air musta'mal ya, di madhab jadid itu seperti ini hukumnya. Ama di madhab Imam Syafi'i yang qadim, air musta'mal tetap tahur, ya, tetap suci mensucikan. Madhab yang qadim. Jadi nggak perlu kita mempersulit diri ya. Apa kalau keadaannya repot ya, orang sekarang Masya Allah masalah bersuci ini bikin was-was, bikin ini, bikin repot ya. Ketetesan air musta'mal dikit jadi musta'mal ya. Itu repot-repot ikut madhab qadim. Imam Syafi'i bilang
itu suci mensucikan. Ilatnya dianggap suci mensucikan, masih tetap suci li'anna yu'addi bihil gharad la yu'athir syai'. Karena sudah dipakai untuk tujuannya, maka enggak berdampak. Seperti baju dipakai sholat, habis itu dipakai sholat lagi, habis itu dipakai sholat lagi, ya itu ilatnya begitu. Nanti ada panjang lebar dibahas di kitab Majmu' sama di Al-Bayan. Walhasil ada dua riwayat. Mazhab yang jadid itu air musta'mal nggak bisa dipakai mensucikan, ya. Amma di mazhab yang qadim bisa dipakai mensucikan. Nah, sekarang yang dibahas di sini ikut mazhab jadid semua. La tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Apa definisinya air musta'mal? Ma uzila bihi mani'un min hadatsin min raf'i hadatsin wa izalati khabatsin. Ada definisinya. Apa definisinya? Al-musta'mal mastu'mila ma uzila bihi mani'. Ma uzila bihi mani' min raf'i hadasin wa izal di khabathin. Air yang dipakai menghilangkan penghalang keabsahan sholat, air yang dipakai, definisi musta'mal adalah air yang dipakai untuk menghilangkan penghalang keabsahan sholat, baik itu berupa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Atau definisi yang lain, mastu'mila fi fardit thaharah. Air yang dipakai untuk thaharah yang fardu. Air yang sudah dipakai untuk thaharah yang fardu. Mastu'mila fi fardit thaharah. Nah, berarti dari definisi itu kalau dipakai untuk toharoh yang sunnah nggak masalah. Apa toharoh yang sunnah? Tajdidul wudu. Tajdidul wudu sunnah. Itu nggak mengangkat hadas. Pokoknya yang sunnah itu masih boleh. Tapi yang wajib nggak bisa. Nah, di syarahnya itu dijelaskan.
La tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Lihat di syarahnya. Wa huwa, adapun musta'mal ma'uzila bihi mani'un, yang dihilangkan dengan air itu mani'un, penghalang keabsahan sholat. Apa bentuknya penghalang? Min raf'i hadatsin, yakni berupa menghilangkan hadas. Walau hadatsa sabiyyin la yumayyiz, walaupun dipakai menghilangkan hadasnya anak kecil yang belum tamyiz. Jadi anak kecil belum tamyiz wudu, ya, wudu karena dia diajak tawaf, ya, belum tamyiz, diajak tawaf. Supaya tawafnya sah, anak kecil tadi harus wudu. Berarti air sisa wudu anak kecil yang diajak tawaf supaya tawafnya sah, itu airnya musta'mal. Wa izalati khabathin. Air musta'mal yang kedua, yakni yang dipakai menghilangkan najis. Nah, dari sini nanti ada pembagian musta'mal fil hadas, musta'mal fil najas. Habis dipakai hadas atau habis dipakai najis, hukumnya beda. Walau ma'fuan anhu, walaupun dipakai untuk menghilangkan najis yang ma'fu, tetap nggak sah dipakai bersuci. Wa kadza ma la raf'a fihi, begitu juga sama tidak sah kalau dipakai mengangkat hadas yang tidak bisa terangkat. Oh, ada hadas khobath, ada hadas yang nggak bisa terangkat. Contohnya apa? Katuh rida'imil hadas, seperti bersucinya orang yang daimul hadas. Siapa daimul hadas itu? Yang beser. Terus itu daimul hadas. Istihadah. Ada daimul hadas. Itu sama hukumnya. Nggak bisa. Contoh lagi, wa hanafiyin lam yanwi, air yang musta'mal yang dipakai sama madhab Hanafi, dia nggak niat, karena madhab Hanafi niat itu nggak wajib. Ya. Ada air musta'mal yang digunakan sama orang madhab Hanafi yang wudunya nggak pakai niat, itu nggak mengangkat hadas, tapi tetap dihukumi air musta'mal fil fard. Wa ghusli mayyitin, mandiin mayit, itu tidak mengangkat hadas. Ya. Loh, kenapa mandi mayit kok dibilang tidak mengangkat hadas? Apa dalilnya? Iya, sebab orang yang meninggal, ya, orang yang meninggal dalam keadaan bersuci, wajib dimandiin nggak? Dia kan sudah suci, ya kan? Dia lagi sholat, lagi sujud, meninggal dalam keadaan suci, nggak punya hadas kan? Nah, wajib dimandiin nggak?
Wajib, karena mandi mayit itu tidak mengangkat hadas. Tapi air habis mandiin jenazah tetap mustakmal, nggak bisa dipakai bersuci ya. Ini siapa yang tega habis dipakai mandiin mayit? Ya. Nah, tapi kalaupun itu mau dipakai, tetap hukumnya air mustakmal. Jadi harus tahu setiap, loh kenapa mandi mayit kok dianggap tidak mengangkat hadas? Mustakmal tapi tidak mengangkat hadas. Ya, karena orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dia nggak punya hadas tapi tetap wajib dimandiin. Berarti makna mandinya itu apa? Bukan mengangkat hadas, dia hanya ibadah saja. Itu yang penting ngaji fikih itu ilatnya, apa ilatnya, ya. Nah, terus wa kitabiyatin min haidin aw nifasin litahilla li halilihil muslim, li halilihal muslim. Begitu juga mustakmal yang digunakan sama wanita kitabiyah. Apa wanita kitabiyah itu? Nasrani atau Yahudi yang percaya kepada kitab suci. Orang Nasrani kitabiyah ini begitu selesai haidnya, dia wajib mandi, ya, supaya suaminya yang muslim boleh hubungan. Kalau selesai haid belum mandi nggak boleh. Lah kan dia kafir. Iya, tapi untuk menghalalkan hubungannya tadi. Nah, air yang dipakai mandi haidnya wanita kitabiyah itu mustakmal, nggak bisa, nggak sah. Apakah mengangkat hadas? Nggak mengangkat hadas. Ya, itu nggak mengangkat hadasnya. Ya, mandinya kitabiah. Terus contoh lagi yang tidak mengangkat hadas, wa nahwi majnunatin ghassalaha haliluha lidzalik. Dan mandinya wanita yang gila. Wanita gila haid dimandiin sama suaminya, itu nggak mengangkat hadas, ya. Nah, kenapa air mustakmal itu nggak boleh dan tidak sah? Di sini ilatnya baru disampaikan. Wa dzalika li'annahu hasala bi isti'malihi zawalul man'i min nahwis shalah fantaqala al man'u ilaih. Ini alasannya. Kenapa air mustakmal itu kok nggak sah dipakai wudhu lagi? Ya, karena
hasala bisti'malihi, terhasilkan dari menggunakan air tadi, zawalul man'i, bisa menghasilkan hilangnya larangan yang seperti sholat. Fantaqalal man'u ilaihi, sehingga larangan tadi berpindah ke airnya. Jadi seakan-akan hadasnya hilang. Jadi hadasnya itu pindah ke air. Padahal ya amrun i'tibari ya. Ini alasan ya wis. Pokoknya alasannya ulama begitu. Ya, walaupun yang hadas itu nggak ada sifatnya, nggak ada ininya. Ya. Musta'mal al-ghalil itu nggak sahnya kalau air musta'malnya sedikit. Dah, itu pembahasan air musta'mal. Nah, ada yang tanyakan, la tasihhu tahalul ma'il musta'mal al-ghalil fi raf'il hadasi wa izalatin najas. Enggak boleh dipakai mengangkat hadas, tidak sah dipakai mengangkat hadas dan dipakai menghilangkan najis. Yang musta'mal enggak bisa dipakai untuk fardu thaharah, dah gitu. Ya. Nah, ayo, ya kan? Lughatan musta'mal itu sesuatu yang sudah dipakai, mastu'mila. Amma istilahan mastu'mila fi fardhit thaharah. Hah? Udah. Yang dipakai bekas perabotan ya mas? Nggak apa-apa. Bukan mustamal. Musta'mal fi. Laisa fil khubath. Bukan dalam najis itu.
Jadi nggak bisa dipakai ngangkat hadas wajib, nggak bisa dipakai ngangkat najis. Wala fi ghairihima, dan nggak bisa dipakai bersuci yang sunnah. Ya, bisa dipakainya apa ya? Untuk yang lain, untuk pakaian, untuk mandi. Nah, di sini fal ma'ul musta'mal fi taharatul hadas tahirun indana. Air musta'mal yang dipakai mensucikan hadas itu suci. Ya juzu syurbuhu wa isti'maluhu fi ghairi taharah. Di apa ya? Al-Bayan. Cara nanti apa? Syekh Imrani, ulama Yaman. Masih satu ini. Syafi'i. Udah ya? Paham ini, paham? Air mustakmal itu nggak bisa dipakai bersuci yang wajib, baik mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Dan juga nggak bisa dipakai bersuci yang sunnah. Ama dipakai selain bersuci bisa. Oh, buat minum ya. Buat minum, buat siram-siram kembang, ya, Cuci pakaian. buat ngebersihin kotoran bisa. Di keramik Iya, itu kan bukan najis, kotor. bukan termasuk toharo kan? Hah? Mensucikan najis. Lah, toharo lugotan, sama toharo syar'an, rafu hadatsin au izalatu najasin, au fi ma'nahuma au ala suratihima. Makanya masing-masing harus ngerti definisinya. Definisinya toharo apa? Rafu hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Kamu ngepel bukan toharo. Sebab wasairut toharo ada berapa? Wudu, mandi, tayamum, menyamak. Ini nggak termasuk. Ya udah, nggak masuk. Walaupun kotorannya diambil. Bukan najis, kotor beda dengan najis. Ngilangin baju kotor, contohnya baju inti kena lumpur, pakai air mustakmal, nggak ada masalah. Itu bukan toharo. Masih bisa digunakan, nyuci mobil, nyuci motor. Dia bilang nyuci motor habis toharo. Iya, toharo secara lughatan gitu ya. Nah, wallahu a'lam.